Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witri Oktaviara Azara dan rekan saya Lydia Natalia dari kelas Hubungan Internasional B Indralaya Universitas Sriwijaya akan menjelaskan mengenai sejarah dan dampak konflik di Suriah. Adapun beberapa poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama kronologi kejadian, yang kedua sumber dari konflik, yang ketiga aktor-aktor yang berhubungan dengan konflik di Suriah, dan yang terakhir yaitu dampak dari konflik itu sendiri. Sebelum masuk ke poin-poin utama pembahasan, saya akan sedikit menjelaskan mengenai latar belakang konflik yang terjadi di Suriah. Konflik di Suriah berawal dari sebuah protes terhadap penangkapan beberapa pelajar di kota kecil Dara pada bulan Maret 2011. Protes tersebut ditandai dengan dibuatnya slogan-slogan seperti "Rakyat menginginkan rezim turun" di tembok-tembok kota. Alhasil, polisi Suriah menangkap dan memenjarakan anak-anak tersebut dan berakibat lahirnya gelombang protes yang menuntut kebebasan bagi anak-anak tersebut. Reaksi tentara terhadap protes itu berlebihan. Mereka menembaki para pemprotes dan mengakibatkan 4 orang meninggal. Reaksi itu tidak meredakan protes, sebaliknya, protes semakin meluas dari Dera menuju kota-kota pinggiran Latakia dan Banyas di pantai Mediterania atau Laut Tengah, Homs, Arasta, dan Hama di Suriah Barat, serta Deir ez-Zor di Suriah Timur. Protes dan demonstrasi ini kemudian berkembang menjadi perang sipil yang dahsyat. Perang ini tidak saja menggunakan senjata konvensional sebagaimana layaknya yang digunakan dalam perang, tapi juga menggunakan senjata kimia. Kronologi konflik di Suriah. Konflik Suriah dapat dirunut dari peristiwa protes yang dilakukan oleh sekelompok pelajar saat mereka menulis slogan-slogan anti pemerintah di tembok-tembok kota. Kepolisian pemerintah Suriah menangkap para pelajar itu kemudian memenjarakan mereka selama 1 bulan. Selama dalam masa penahanan, para pelajar itu mengalami penyiksaan. Hal itu diketahui setelah para pelajar itu dibebaskan. Mengetahui penyiksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pada tanggal 11 Maret 2011, masyarakat kemudian melakukan aksi demonstrasi yang digelar di kota Barat Daya Dara yang memprotes penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Pada 23 Maret 2011, demonstrasi kembali melanda kota Dara. Pasukan keamanan kembali melepaskan tembakan untuk membubarkan para demonstran. Pada kasus ini, 20 orang demonstran dikabarkan tewas. Menyusul insiden tersebut, Presiden Bashar al-Assad mengumumkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menerapkan reformasi politik, termasuk menghapus pembatasan partai politik dan menghapus hukum darurat Suriah yang diterapkan selama 48 tahun. Pada 25 Maret 2011, setelah sholat Jumat, unjuk rasa kembali mengemuka di kota-kota seluruh negeri. Protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh oposisi Suriah mendapat perlawanan dari rakyat Suriah pro pemerintah. Perlawanan itu ditujukan dengan melakukan demonstrasi besar-besaran di kota Damaskus. 1 hari setelah pengumuman itu, Presiden Assad tampil untuk pertama kalinya di depan publik sejak kerusuhan melanda Suriah dan menyampaikan pidato di hadapan Dewan Legislatif untuk meredam protes para demonstran dan mengklaim bahwa protes itu terjadi karena konspirasi yang dilakukan oleh asing. Setelah pidato tersebut, media pemerintah Suriah mengumumkan bahwa Assad telah membentuk sebuah komisi untuk mempelajari kemungkinan pencabutan hukum darurat. Pada tanggal 19 April, Kabinet mencabut Undang-Undang Darurat dan membubarkan Mahkamah Agung Keamanan Negara Suriah. Menteri Dalam Negeri Suriah yang baru diangkat mendesak rakyat Suriah agar tidak melakukan demonstrasi dengan mengatakan bahwa pemerintah akan terus menganggap demonstrasi sebagai ancaman nasional. Pada tanggal 22 April 2011, pasukan keamanan menembaki demonstran yang berkumpul setelah sholat Jumat.
yang kemudian menewaskan sekitar 75 orang di tengah kecaman internasional yang dipicu oleh maraknya aksi pembunuhan. Pemerintah Suriah melancarkan strategi baru untuk membungkam protes masyarakat dengan menyebarkan sejumlah besar pasukan yang dilengkapi dengan tank dan kendaraan lapis baja ke kota Baniyas, Homs, dan 3 lokasi yang dijadikan sebagai pusat anti pemerintah. Di beberapa daerah di negeri tersebut, pemerintah memberlakukan pemadaman akses komunikasi, mematikan layanan telepon dan juga internet. Protes yang terjadi di pusat kota Damaskus ditangani dengan aksi kekerasan pasukan pemerintah Suriah, juga mendirikan barikade keamanan di beberapa pinggiran kota Damaskus, upaya untuk membatasi gerakan para demonstran. Uni Eropa menjatuhkan sanksi berupa pelarangan perjalanan dan pembekuan aset kepada sejumlah pejabat senior Suriah yang dianggap bertanggung jawab dalam penanganan demonstrasi. Pada bulan Mei, Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Turki, mengutuk penggunaan kekerasan terhadap warga sipil. Pada tanggal 6 Juni, kantor Berita Suriah melaporkan bahwa 120 tentara Suriah disergap dan dibunuh oleh sekelompok orang bersenjata di kota utara Jiz al-Sugur. Menanggapi insiden tersebut, pihak militer Suriah meluncurkan serangan yang berat menyebabkan ribuan warga melarikan diri dan melintasi perbatasan Turki. Rezim Assad terus menggunakan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa di bulan Juli dan Agustus, serta meluncurkan serangan militer terhadap sejumlah kota termasuk Hamah dan Latakia. Pertumpahan darah terus menuai kecaman internasional yang menyuruhkan Assad untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Pada awal November 2011, pejabat Suriah menyetujui inisiatif Liga Arab yang menyerukan pemerintah Suriah untuk menghentikan kekerasan terhadap para demonstran, menarik mundur tank dan kendaraan lapis baja dari kota-kota, dan membebaskan para tahanan politik. Di bawah tekanan internasional, pemerintah Suriah pada bulan Desember mengizinkan kunjungan delegasi Liga Arab untuk memantau proses implementasi dari strategi tersebut. Meskipun kekerasan terus terjadi, penilaian yang diberikan oleh tim pemantau cenderung positif, sehingga menuai kritik dari kelompok HAM dan oposisi Suriah. Pada pertengahan Januari 2012, kredibilitas delegasi yang telah mengundurkan diri mengklaim bahwa pasukan pemerintah Suriah telah memberikan laporan palsu dari rekaman video yang direkayasa. Setelah beberapa negara Arab menarik anggota tim mereka dari posisi sebagai observasi Liga Arab, secara resmi menangguhkan keberlanjutan misi pemantau pada 28 Januari dengan alasan kekerasan. Pada awal Februari 2012, tentara Suriah melancarkan serangan kota Homs dengan membombardir wilayah yang dikuasai oposisi selama beberapa minggu. Pada bulan yang sama, Liga Arab dan PBB bersama-sama menunjuk Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai utusan perdamaian untuk Suriah. Upaya Annan untuk menghentikan kekerasan sebagaimana dihadapi Liga Arab pada tahun 2011 digagalkan oleh keengganan rezim Suriah untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Akibat peningkatan jumlah kekerasan yang terjadi selama musim panas 2012, Annan mengundurkan diri pada bulan Agustus dan digantikan oleh diplomat Aljazeera, Lakhdar Brahimi. Pada awal 2012, pengamat internasional dan anggota oposisi menganggap bahwa Dewan Nasional Suriah yang berbasis di Istanbul masih terlalu lemah untuk dapat mewakili kelompok oposisi Suriah. Pada bulan November, pemimpin oposisi Suriah mengumumkan pembentukan koalisi baru yang disebut Koalisi Nasional untuk Revolusi Suriah dan kekuatan militer oposisi Koalisi Nasional Suriah. Dalam 1 bulan koalisi mendapat pengakuan dari berbagai negara sebagai wakil sah rakyat Suriah. Pejuang pemberontak menguasai wilayah utara Suriah namun menghadapi kesulitan dalam menyediakan peralatan, persenjataan, dan aspek organisasi. Dengan minimnya perkembangan yang terjadi di Suriah, negara-negara sekutu yang memihak pemerintah Suriah dan pemberontak sama-sama meningkatkan dukungan mereka yang menyebabkan meningkatnya kemungkinan perang sipil.
Upaya Turki, Arab Saudi, dan Qatar untuk mendanai dan mempersenjatai pihak pemberontak semakin terlihat pada akhir 2012 dan awal 2013. Sementara pemerintah Suriah terus menerima senjata dari Iran dan kelompok militan Lebanon, Hizbullah. Babak baru yang memungkinkan penggunaan aksi militer internasional di wilayah Suriah semakin menguat setelah adanya dugaan penggunaan senjata kimia di pinggiran kota Damaskus oleh rezim Assad yang menewaskan ratusan orang pada 21 Agustus 2013. Utusan PBB menemukan bukti senjata kimia di beberapa lokasi di Suriah. Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis mengecam penggunaan senjata kimia oleh rezim Assad dan berencana untuk melakukan aksi militer. Sebagian besar masyarakat Amerika dan Inggris menentang rencana aksi militer. Upaya Inggris untuk melakukan serangan militer Suriah digagalkan oleh parlemen pada tanggal 29 Agustus. Sementara itu, jalur diplomasi semakin gencar dilakukan oleh berbagai pihak yang menghasilkan sepakatan antara Rusia, Suriah, dan Amerika Serikat pada tanggal 14 September untuk menempatkan semua senjata kimia yang dimiliki Suriah di bawah kontrol internasional. Sumber konflik. Jika disederhanakan, sumber konflik Suriah dapat dipilah menjadi dua. Yang pertama yaitu berasal dari dalam negeri, yakni masalah sosial, ekonomi, dan politik dalam berupa tingginya pengangguran, tingginya inflasi, terbatasnya mobilitas sosial, merajalelanya korupsi, tidak adanya kebebasan politik, dan juga represifnya aparat keamanan. Dan sumber yang kedua yaitu berasal dari luar negeri berupa kepentingan politik dan ekonomi. Turki misalnya yang berambisi untuk menjadi pemain utama di Timur Tengah, karena itu negara ini ikut campur dalam konflik Suriah. Qatar dan Arab Saudi takut akan Iran yang membantu Suriah. Israel juga berkepentingan terhadap jatuhnya pemerintahan Assad, karena selama ini Suriah bersekutu dengan Iran, Hamas, dan Hizbullah dalam menentang Israel. Suriah bahkan negara yang sangat keras menentang Israel, sementara negara-negara barat berkepentingan terhadap gas bumi di Suriah. Aktor yang terlibat dalam konflik Suriah. Ada 3 aktor utama dalam konflik Suriah. Yang pertama ada Presiden Bashar al-Assad dan pendukungnya. Presiden Bashar al-Assad mulai menduduki jabatan Presiden Suriah pada tahun 2000 yang menggantikan posisi ayahnya. Di awal masa kekuasaannya, ia memposisikan dirinya sebagai seorang reformis. Namun, kritik tajam meluncur ketika masyarakat tidak merasakan perubahan yang signifikan. Rezim Assad didukung oleh minoritas Alawi, Druze, dan Ismaili. Banyak kaum Kristen yang mendukung Assad karena kebijakan sekulernya. Iran, Rusia, dan Cina adalah negara yang mendukung rezim Assad. Selain didukung oleh negara tersebut, rezim Assad juga memperoleh dukungan dari kelompok Hizbullah Lebanon. Pemimpin Hizbullah Lebanon menyatakan bahwa kelompok militan Syiah yang dipimpinnya tidak akan tinggal diam ketika kelompok aliansinya di Damaskus mengalami penyerangan. Yang kedua adalah oposisi Suriah. Ada 2 kelompok oposisi yang menentang dan melakukan pemberontakan terhadap rezim Assad. Yang pertama, kelompok pemberontak Suriah antara lain Free Sharia Army atau FSA, Sharia National Council (SNC), dan Sharia National Council for Opposition and Revolutionary Force (SNCORF) yang dibentuk atas inisiatif Amerika di Doha, Qatar. Koalisi ini terdiri dari 60 anggota yang berasal dari 22 mantan anggota SNC. Perwakilan masing-masing kota besar Suriah dan sejumlah tokoh pemberontak Suriah yang berada di luar negeri. Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya telah mengakui koalisi tersebut sebagai wakil masyarakat Suriah. Namun, SNCORF kemudian pecah dan Al-Khatib dan beberapa anggota SNCORF mengundurkan diri pada Juli 2013. Pemberontak veteran Ahmad Jarbar dinobatkan sebagai presiden koalisi.
pada Juli 2013. Jarbar merupakan anggota etnis mayoritas yang berasal dari Suriah bagian timur. Jarbar diyakini memiliki hubungan dekat dengan Arab Saudi, koalisi oposisi anti kekerasan dan anti sekretariatisme dan anti intervensi asing. Mereka juga tergabung dengan oposisi yang bernama National Coordination Body and their Comic Charge, juga merupakan salah satu kelompok oposisi. Yang ketiga adalah kelompok jihadis. Kelompok jihadis merupakan kelompok yang beraliansi dengan Al-Qaeda. Pada awalnya, kelompok ini membantu oposisi Suriah dalam melakukan pemberontakan terhadap rezim Assad. Namun, dalam perkembangannya mereka tidak lagi membantu oposisi, tetapi memiliki agenda sendiri untuk membentuk suatu khilafah. Di dalam kelompok jihadis tersebut adalah Jabhah al-Nusra, Ansar al-Assad Kataim, Liwa al-Tauhid, Ansar Tauriyah, Al-Alab al-Sabah, Al-Arakah, Al-Far al-Islamiyah, dan Dar al-Ulmah, Liwa Jais Muhammad, Liwa al-Nars, Liwa Dar al-Islam, dan lain-lain. Kelompok jihadis menyatakan bertanggung jawab dan dalam sejumlah aksi bom bunuh diri yang ditargetkan kepada pemerintah Suriah selama terjadinya perang sipil di negara tersebut. Dampak konflik Suriah. Pada 1 April 2014, sekitar 6,5 juta warga Suriah sudah meninggalkan kediaman mereka akibat konflik yang berkepanjangan. Sejak Maret 2011, sebanyak 2,7 juta warga Suriah sudah mengungsi ke negara-negara tetangganya. Pada akhir 2014, sejumlah pengungsi Suriah diperkirakan akan mencapai 4,1 juta jiwa. Menurut UNECA, United National Office of Coordination of Humanitarian Affairs. Hal tersebut menambah beban bantuan organisasi internasional yang harus mengeluarkan dana sekitar 12,9 miliar USD untuk membantu 52 juta jiwa yang rentan terhadap konflik di 17 lokasi krisis di berbagai belahan dunia. Hampir setengah dari dana bantuan tersebut dibutuhkan untuk mengatasi dampak konflik Suriah. Pada November 2013, Overlook Research Group melaporkan bahwa setidaknya 11.000 anak-anak Suriah telah dibunuh akibat konflik. Informasi tersebut diperoleh melalui data PBB dan 4 kelompok pembela HAM di Suriah. Sumber lainnya menyatakan bahwa jumlah korban telah menyentuh angka 100.000 jiwa. Ada sekitar 4 juta warga Suriah juga harus kehilangan tempat tinggal dan tetap bertahan di Suriah. Pada September 2013, UNHCR menetapkan setidaknya 2 juta warga Suriah sebagai pengungsi di 4 negara tetangganya, yaitu Yordania, Irak, Lebanon, dan Turki. Konflik ini telah menimbulkan permasalahan tersendiri dengan negara-negara tetangganya. Sebanyak 21 kamp pengungsian telah didirikan di wilayah Turki, di bawah wewenang Prime Ministry, Disaster and Emergency Management President Lee. Kondisi kamp pengungsian di Turki relatif stabil, namun beberapa kamp juga sempat melancarkan aksi protes akibat ketidaksediaannya air bersih dan buruknya kondisi sanitasi. Walaupun sejumlah organisasi internasional termasuk UNHCR turut terlibat secara langsung dalam menangani pengungsi, perlu diakui juga bahwa adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh negara penerima, karena mereka dituntut untuk mengerahkan sumber daya tersebut dalam mengimplementasikan langkah-langkah kemanusiaan yang dibutuhkan. Ada juga sekitar 200.000 warga Suriah yang telah mengungsi ke wilayah Kurdistan atau Irak. Salah satu kekhawatiran lain yang timbul adalah kemungkinan dalam sejumlah pengungsi Suriah bergabung
dengan misili Kurdi yang terlibat dalam konflik dengan ekstremis di wilayah perbatasan Suriah Irak. Akibat lemahnya dokumentasi legal terhadap identifikasi warga pengungsi, sejumlah anak dan wanita juga semakin rentan terhadap resiko eksploitasi dan penyeludupan manusia. Diperkirakan pada akhir 2014, jumlah pengungsi Suriah di Irak akan mencapai 400.000 jiwa. Kamp pengungsian warga di Suriah di wilayah Yordania juga akan bertambah seiring dengan peningkatan laju pengungsi yang mencapai 600 jiwa setiap harinya. Sampai dengan bulan April 2014, dua kamp pengungsian yang berada di Yordania, Ja'atari dan Asrat, masing-masing menampung 100.000 dan 130.000 jiwa. Yordania menampung tidak kurang dari 585.000 pengungsi Suriah. Permasalahan yang terjadi adalah bahwa Yordania tidak memiliki sumber daya alam yang cukup dan memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi, serta sangat bergantung pada bantuan internasional. Lebanon juga merupakan tujuan utama dari para pengungsi yang berasal dari Irak dan Palestina. Menurut data pada April 2014, jumlah pengungsi Suriah di Lebanon tercatat oleh UNHCR sudah mencapai 1 juta jiwa. Pada akhir 2014, jumlah pengungsi di wilayah ini diperkirakan mencapai 1,5 juta jiwa, tidak termasuk 450.000 pengungsi yang berasal dari Palestina yang terdaftar dalam UNWA. Hal ini memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Lebanon yang sebelumnya relatif stabil. Arus pengungsi Suriah tidak saja mengalir ke wilayah-wilayah tetangga terdekatnya, melainkan sudah terdeteksi ke negara lainnya. Kementerian Dalam Negeri Al-Zair memperkirakan ada sekitar 12.000 warga Suriah telah mengungsi ke wilayah tersebut. Pada 2012, setidaknya ada 1.000 pencari suaka dari Suriah juga tiba di Eropa setiap bulannya. Refugees International juga melaporkan bahwa ada pengungsi Suriah yang juga telah mencapai Bulgaria, kurang lebih 5.000 jiwa, Maldives, dan juga Thailand. Kesimpulan, permulaan dari konflik di Suriah bukanlah dikarenakan adanya perbedaan mazhab keagamaan antara Bashar al-Assad dan yang bermazhab Syiah al-Lawiyah dan oposisi yang bermazhab Sunni, ataupun dikarenakan pemerintah Suriah tidak lagi demokratis. Permasalahan ini berakar karena adanya kepentingan politik dan ekonomi negara yang mendukung oposisi, memberikan tuntutan pergantian rezim, serta negara pendukung Presiden al-Assad. Awal mula percikan konflik adalah saat ada tuntutan untuk pergantian rezim dan juga pengunduran diri dari Presiden al-Assad. Terdapat 3 aktor yang terlibat, yaitu Presiden al-Assad, juga para pendukungnya, oposisi Suriah, dan kelompok jihadis. Dampak yang dihasilkan oleh banyaknya korban jiwa juga para pengungsi. Pada Maret 2011 hingga April 2013 ada sekitar 150.000 korban jiwa akibat konflik ini. Sedangkan warga yang mengungsi adalah sekitar 2,4 juta orang, sebagian besar adalah anak-anak dan juga perempuan. Konflik ini juga telah membuat sekitar 4 juta dari warga Suriah telah kehilangan tempat tinggal mereka. Selain itu, konflik Suriah telah memberikan dampak kepada negara lain dikarenakan meledaknya angka para pengungsi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian yang bisa kami jelaskan. Jika ada salah kata, mohon dikoreksi, dan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sukses untuk kita semua.